Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat taufik inayahnya lah kita bisa presentasi di Zoom pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat jasa beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang pada sekarang ini. Langsung saja, jadi pada Zoom kali ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester pelajaran fikih ibadah, yang mana dosen pengampunya ialah Ustadz Ahmad Sofyan, yang mana materi yang saya dapat dalam tugas ini tentang babu ma yufsidul ma'u minat tahirati wa ma la yufsiduhu, yang artinya bab tentang benda-benda suci yang merusak air dan yang tidak merusak air. Saya sudah ada membuat PPT, yang mana sudah saya ringkas lah anggapannya gitu. Sudah saya ringkas ke dalam PPT, yang mana saya ambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Bentar, saya share dulu PPT-nya. Bentar. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu pentingnya bersuci dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, bersuci atau membersihkan diri merupakan hal yang sangat penting. Kebersihan jiwa dan raga adalah dasar bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan. Menjaga kesucian diri adalah wujud ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang mulia. Nah, pembahasan pertama, benda-benda suci yang merusak air. Air yang terkena najis seperti darah, kotoran, dan urin menjadi tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kedua, air yang tercampur benda lain. Air yang tercampur dengan benda lain seperti minyak,
sabun atau bahan kimia dapat merusak kesucian air dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air yang berubah warna, rasa atau bau, yaitu air yang berubah warna, rasa atau bau akibat pencemaran juga tidak dapat digunakan untuk bersuci karena kesuciannya telah hilang. Contoh, benda-benda suci yang merusak air. Yang pertama, air terkena najis. Air yang terkena najis seperti darah, kotoran, atau urin tidak dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci karena dapat membatalkan wudu. Yang kedua, sabun dan deterjen. Penggunaan sabun, deterjen, atau bahan pembersih kimia lainnya dapat mencemari air dan membuatnya tidak suci untuk digunakan dalam ibadah. Yang ketiga, campuran dengan minyak. Air yang bercampur dengan minyak atau zat lain yang mengubah sifat aslinya juga tidak dapat digunakan untuk bersuci ataupun berwudu. Tata cara bersuci dengan benda-benda yang merusak air. Yang pertama, menghindari penggunaan. Kita harus menghindari penggunaan benda-benda suci yang dapat merusak air seperti sabun, deterjen, atau zat kimia lainnya. Hal ini untuk menjaga kesucian air yang akan digunakan untuk bersuci. Yang kedua, mencari alternatif. Jika terpaksa menggunakan benda-benda yang merusak air, kita harus mencari alternatif yang lebih aman, seperti menggunakan air tanpa campuran atau mencari benda suci lain yang tidak merusak air. Yang ketiga, pembilasan yang sempurna. Saat menggunakan benda-benda suci yang merusak air, pastikan melakukan pembilasan yang sempurna untuk menghilangkan sisa-sisa zat kimia yang terkandung di dalamnya. Lalu, benda-benda suci yang tidak merusak air. Dalam tradisi Islam, terdapat benda-benda suci yang tidak merusak air saat digunakan untuk bersuci. Benda-benda ini dianggap bersih dan dapat menyucikan sehingga dapat digunakan untuk wudu atau mandi. Contohnya adalah air biasa, tanah, dan bebatuan. Maksudnya tuh air yang dari tanah atau yang dari bebatuan kayak di pegunungan gitu. Benda-benda ini tidak akan mencemari atau merusak kesucian air sehingga dapat digunakan untuk membersihkan diri dan mempersiapkan ibadah. Contoh benda-benda suci yang tidak merusak air. Pertama, air bersih dan suci adalah contoh benda yang tidak merusak air saat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, tanah yang bersih dan tidak terkontaminasi atau bercampur juga dapat digunakan untuk bersuci saat tidak ada air. Yang ketiga, batu-batu suci yang bersih dapat digunakan untuk membersihkan diri saat tidak ada air. Daun-daun yang bersih dan suci juga dapat digunakan untuk membersihkan diri saat tidak air. Terus, tata cara bersuci dengan benda-benda yang tidak merusak air. Yang pertama, niatkan terlebih dahulu untuk bersuci sebagai bukti penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Pastikan menggunakan air yang bersih, suci, dan tidak terkena najis. Yang ketiga, membasuh anggota wudhu. Mulailah dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki sesuai tata cara berwudu yang benar. Yang keempat, berdoa.
Setelah selesai bersuci, ucapkan doa untuk memohon ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbedaan antara benda-benda suci yang merusak dan tidak merusak air. Benda suci yang merusak air, benda-benda suci yang dapat merusak atau mencemari air seperti darah dan kotoran hewan. Penggunaan benda-benda ini dalam bersuci dapat membuat air menjadi najis dan tidak dapat digunakan untuk ibadah. Lalu benda suci yang tidak merusak air. Benda-benda suci yang tidak mencemari air seperti air, debu, dan pasir. Penggunaan benda-benda ini dalam bersuci dapat menyucikan air dan membuatnya layak digunakan untuk beribadah. Lalu perbedaan utama terletak pada dampak yang ditimbulkan terhadap air. Benda suci yang merusak akan mencemari air, sementara benda suci yang tidak merusak akan menyucikan air. Lalu konsekuensi penggunaan benda suci yang merusak air akan menyebabkan ibadah menjadi tidak sah. Sedangkan penggunaan benda suci yang tidak merusak air akan memungkinkan ibadah dilakukan dengan sah. Lalu manfaat bersuci dengan benda-benda yang tidak merusak air. Menyucikan diri, membersihkan diri dari kotoran dan kekotoran, baik secara fisik maupun spiritual. Lalu memperkuat iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperteguh keimanan. Lalu meningkatkan kesehatan, menjaga kebersihan dan mencegah penyakit. Bersuci dengan benda-benda yang tidak merusak air memberikan banyak manfaat, tidak hanya secara lahiriah namun juga batiniah. Selain menyucikan diri, proses bersuci juga dapat memperkuat iman dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Dengan demikian, praktek bersuci yang benar dan tepat menjadi sarana untuk mengoptimalkan kebersihan dan kesejahteraan hidup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas adalah yang pertama, belum kesimpulan dulu, belum. Lalu menurut Imam Asy-Syirazi berkata, jika sesuatu yang hukumnya suci bercampur dengan air, maka acuannya sebagai kasus kejahatan terhadap budak. Maksudnya, dua masalah ini telah dipaparkan sebelumnya di akhir tadi dengan penjelasan secukupnya. Para pakar bahasa Arab mengatakan kata al-fasad adalah lawan dari kata al-istiqomah, yang mana al-fasad tadi artinya adalah rusak. Kata ini dibentuk dari kata fasada yafsudu fusudan. Yang kedua, Imam Asy-Syirazi berkata lagi, jika salah satu sifat air berubah seperti rasa, warna, atau baunya, maka harus dicermati. Jika hal itu termasuk benda yang tidak mungkin dihindari, seperti lumut, garam, zat kapur, dan lainnya yang dialiri air, maka boleh digunakan untuk berwudu, karena tidak mungkin menghindarkan air dari benda-benda tersebut, sehingga hal itu dimaklumi sebagaimana halnya status
hukum najis yang sedikit, dan gerakan di luar sholat sekedarnya. Jika itu termasuk benda yang mungkin dapat dihindari, maka harus dicermati. Jika itu berupa garam yang terbentuk dari air, maka tidak dilarang bersuci dengannya, karena pada asalnya ia adalah air, sehingga dalam hal ini ia seperti salju bila setelah larut di dalamnya. Jika itu berupa tanah yang diletakkan di dalam air, maka ia tidak berpengaruh karena ia memiliki kesesuaian dengan air dalam membersihkan. Oleh karena itu, hukumnya seperti halnya jika ada benda lain yang dituangkan ke dalam air, lantas merubahnya jika itu berupa sesuatu selain benda-benda tersebut, seperti kunyit, kurma, tepung, garam, dan lumut, yang seandainya jika diambil lantas ditaruh di dalamnya dan lainnya yang tidak diperlakukan air, maka air tersebut tidak boleh hilang darinya lantaran bercampur dengan benda yang tidak membersihkan dan air pun tidak membutuhkannya. Oleh karena itu tidak boleh berwudu dengannya seperti halnya air daging dan buncis. Maksud perkataan Imam Asy-Syarizi di atas adalah jika air berubah, Maksud perkataan Imam Asy-Syarizi di atas, jika air berubah lantaran benda yang tidak dapat dihindari dari air, maka boleh berwudu. Ini adalah pendapat yang telah disepakati para ulama. Alasannya adalah benda-benda tersebut tidak mungkin dapat dihindarkan dari air. Seandainya dia mengatakan boleh bersuci dengannya, maka ini lebih luas cakupannya. Dan lebih tepat. Tetapi sudah lazim diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara wudhu dengan macam-macam bersuci lainnya dalam hal ini. Dan di antara itu semua yang tidak dilarang untuk berwudhu, maka bersuci yang lainnya pun tidak dilarang menggunakannya. Di antara ulama yang menyebutkan tentang garam gunung adalah Al-Fawrani, Al-Ghazali, dan Ar-Ruyani. Al-Fawrani menukil bahwa pendapat yang dianut Al-Qafal adalah keduanya tidak menghilangkan sifat kesucian air. Beliau telah memaparkan ini tidak lain karena aku melihat sejumlah ulama terkemuka memungkiri adanya perbedaan pendapat terkait dengan garam gunung dan menyatakan hanya Al-Ghazali yang memiliki pendapat demikian, dan seakan-akan dia terpengaruhi pendapat Imam Al-Haramain. Garam gunung ditegaskan dapat menghilangkan sifat kesucian air. Siapa yang menduga adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, maka dia telah melakukan kekeliruan. Jika itu berupa tanah yang ditaruh di dalamnya dengan sengaja, maka itu tidak berpengaruh. Ini adalah pendapat yang sahih dan yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Irak, dan menurut ulama Khurasan sahih mereka menyebutkan satu pandangan bahwa garam gunung menghilangkan sifat kesucian. Sedangkan Al-Mawardi menyampaikan sebagai salah satu pendapat dari ulama Irak. Jika itu berupa tanah yang ditaruh di dalam,
karena tanah memiliki kesesuaian dengan air dalam hal menyucikan. Begitu pula yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Namun Imam Al-Haramain memungkinkan bila ini merupakan pendapat mereka. Dia berkata ini merupakan pendapat yang lemah meskipun disampaikan oleh sejumlah kalangan. Sebab tanah tidak menyucikan, tetapi ia hanya menempel pada benda sebagai sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi walakin yuridu liyutahhirukum, yang artinya tetapi dia hendak membersihkan kamu. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajuilat lanal ardu masjidan wa tahuron, yang artinya dan bumi dijadikan bagi kita sebagai masjid atau tempat beribadah dan suci menyucikan. Dalam riwayat lain disebutkan wa turabdatuha tahuron, yang artinya dan tanahnya suci. Hadis ini telah dijelaskan sebelumnya. Pandangan kami adalah bahwa tahur yang artinya suci adalah mutahhir, yang artinya yang menyucikan. Dalam riwayat hadis dinyatakan bahwa tanah itu menyucikan meskipun tidak menghilangkan hadas. Penggunaan kata suci dan penyucian pada tanah dalam sunnah dan perkataan Asy-Syafi'i serta pada penganut mazhab ini terlalu banyak untuk dihitung. Dan lumut jika dapat diambil dan ditaruh ke dalam air, penulis menggunakan ungkapan ditumbuk, karena jika tidak ditumbuk berarti benda tersebut berdampingan bukan bercampur. Inilah yang dinyatakannya bahwa jika dapat dipisahkan maka ia dapat menghilangkan sifat kesucian air. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Ada kasus atau permasalahan yang mana bersangkutan dengan penjelasan kita kali ini, yaitu air yang merusak kesucian dan yang tidak merusak kesucian. Yang pertama ada permasalahan nih. Apa nih? Abu Hanifah pernah berkata, boleh bersuci dengan air yang berubah lantaran bercampur dengan kunyit dan setiap benda yang suci, baik itu perubahannya sedikit maupun banyak, dengan syarat mengalirnya tidak deras kecuali kuah daging dan kuah buncis. Maka dari itu penulis menyanggah mereka dengan perkataannya seperti air daging dan buncis. Ini adalah kebiasaan penulis mensinyalir hal yang mengharuskan orang yang tidak sependapat dengannya hingga sepakat dengannya dan dia pun memahaminya. Al-Qadi Husain menyampaikan dalam penjelasannya satu pendapat Asy-Syafi'i sebagai pandangan Abu Hanifah. Ini sangat tidak masyhur dan lemah. Dia juga menyampaikan hujah Abu Hanifah berupa kias dengan lumut dan menyerupakannya. Sementara para penganut mazhab kami berdalil dengan kias yang disebutkan penulis dan mereka bersandar kepada dalil tersebut. Jika mereka mengatakan bersuci dengan air kuah buncis tidak dibolehkan karena ia telah menjadi lauk makanan maksudnya, maka jawabannya dari dua segi. Yang pertama, tidak ada pengaruh lantaran ia sudah menjadi lauk, karena air itu digunakan untuk memasak labu dan lainnya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci sesuai kesepakatan ulama. Meskipun tidak menjadi lauk,
Ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terkait keadaannya yang sudah menjadi lauk. Tetapi sesungguhnya yang dijadikan acuan adalah lantaran tidak lagi dapat disebut sebagai air mutlak. Makna ini segi selanjutnya, makna ini terdapat juga dalam air kunyit, sebab kunyit menjadi bahan pewarna dan pewangi, serta diharamkan bagi orang ihram memakainya, dan bila memakainya dia harus membayar denda. Bahasa denda nih. Ya, denda atau dam. Kias mereka dengan lumut adalah kias yang lemah. Karena lumut diperlukan dan tidak mungkin dapat menghindarkannya dari air. Berbeda dengan apa yang telah kita bahas tadi. Permasalahan yang kedua. Para penganut mazhab kami, penulis Al-Hawi dan lainnya berkata, tidak dibedakan apakah bercampurnya benda yang suci dengan air debitnya menjadi 2 kulah ataupun lebih. Ketentuannya berada pada masing-masing darinya satu berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan sebelum ini. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga. Imam Al-Haramain berkata, jika ada ahli kalam yang memberatkan diri menyanggah ulama fikih terkait dengan pembedaan mereka antara yang berdampingan dengan yang bercampur, lantas menyatakan bahwa kunyit pertautannya juga dengan berdampingan, sebab menyatukan zat-zat itu mustahil, maka kami akan katakan kepadanya, acuan penilaianmu berupa hukum-hukum taklifiyah atau pembebanan syariat tidak dapat diterapkan dalam konteks ini, tapi yang diterapkan adalah yang dapat ditangkap oleh pemahaman manusia, terlebih lagi dalam perkara yang dibangun di atas makna. Tidak diragukan bahwa para pakar baik secara bahasa maupun syariat membagi perubahan dalam 2 bagian, yaitu berdampingan dan berbaur. Jika itu disebut berbaur dalam penggunaan katanya, maka ia berdampingan pada hakikatnya. Perhatikan peralihan makna kata-kata yang digunakan. Permasalahan yang keempat. Jika seseorang bersumpah tidak akan minum air, namun kemudian dia minum air yang berubah lantaran terkena kunyit dan semacamnya, maka dia tidak melanggar sumpah. Jika dia mewakilkan seseorang untuk membelikan air untuknya, kemudian orang yang menjadi wakil itu membelinya, maka pembelian tidak dikaitkan dengan orang yang mewakilinya, karena sebutan sebagai pembeli tidak digunakan bagi orang yang mewakili. Ini disampaikan oleh penulis Al-Bayan. Lalu perkataan Imam Asy-Syirazi yang ketiga adalah, beliau berkata, jika air itu terkena sesuatu yang tidak dapat bercampur dengannya namun berubah, baunya seperti minyak wangi dan batang kayu yang berbau wangi. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, dalam Al-Buwaiti, Asy-Syafi'i berkata, tidak boleh berwudu seperti air yang berubah dengan kunyit. Dan pendapat yang kedua, Al-Muzani meriwayatkan bahwa dibolehkan berwudu dengannya karena perubahannya dengan berdampingan, maka ia sebagaimana halnya bila berubah lantaran ada bangkai di dekatnya,
Jika ia terkena sedikit campur lantas baunya berubah, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Tidak boleh berwudu dengannya sebagaimana halnya bila ia berubah karena kunyit, dan boleh karena ia tidak bercampur dengannya dan perubahannya hanya dari segi posisinya yang berdampingan. Maksud perkataan beliau di atas adalah kedua pendapat ini masyhur dan yang sahih dari keduanya sesuai kesepakatan para penganut mazhab kami adalah riwayat Al-Muzami bahwa dibolehkan bersuci dengannya. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama terkemuka Irak, diantaranya adalah Asy-Syaikh Abu Hamid dan kedua sahabatnya, yaitu Al-Mawardi dan Al-Mahamili dalam Al-Majmu', At-Tajrid dan Al-Muqni. Abu Ali Al-Bandanji dalam Al-Jami', Asy-Syaikh Abu Al-Fat Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Az-Zahid dalam At-Tahzib, Al-Intiqab dan lainnya, serta sejumlah ulama Khurasan di antara sahabat-sahabat Al-Qaffal seperti Asy-Syaikh Abu Muhammad dalam Al-Furuq, Al-Qadi Husain Al-Fawrani dan lainnya. Yang paling sahih dari dua pendapat dalam masalah kedua adalah dibolehkan juga. Perlu diketahui bahwa masalah pertama adalah masalah dua pendapat yang tidak ada perbedaan di dalamnya antara perubahan pada rasa, warna atau bau, dan inilah pendapat yang benar. Asy-Syaikh Abu Amr bin As-Salah berkata, menurutku perubahan lantaran berdampingan tidak terjadi kecuali pada bau, karena perubahan warna dan rasa tidak dapat dibayangkan kecuali adanya bagian-bagian terpisah yang bercampur, sedangkan bau bisa berubah tanpa itu. Maka dari itu baunya bisa berubah lantaran sesuatu yang ada di permukaan air, bukan warna dan rasanya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas tadi, bersuci adalah kewajiban mendasar. Maksudnya dalam Islam bersuci merupakan kewajiban mendasar bagi setiap muslim. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah langkah penting dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilih benda suci yang aman. Ketika bersuci, pilihlah benda-benda suci yang tidak merusak air. Air bersih adalah anugerah yang harus dijaga, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, jangan menyia-nyiakan sumber daya. Maksudnya bersuci dengan benda-benda yang tidak merusak air akan membantu menjaga kelestarian sumber daya air yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup. Yang keempat, lalu bersuci, beribadah, dan menjaga alam. Maksudnya dalam Islam bersuci tidak hanya sekedar ritual fisik, tetapi juga mencerminkan kebersihan hati dan jiwa. Menjaga kebersihan air adalah bagian dari menjaga alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama saya presentasi ada salah kata atau apakah sebagainya. Saya mohon minta maaf karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sudah pokoknya. Jadi saya mohon maaf betul apabila tadi selama saya menjelaskan, mempresentasikan, saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.